Kalau ada rumah yang di dalamnya rumah ada anak yatim, tapi dia berbahagia, senang dia di rumah itu, inilah rumah yang paling mulia dari seluruh rumah yang ada. Dan rumah yang paling hina di antara rumah-rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tetapi anak yatim ini terzalimi di rumah itu, Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai pada malam Ramadan yang ke kapan Pak Ibu? 29? 28 9? Aduh 9. 28 kok 29 ya. Jadi kalau malamnya Ibu udah apa? Lah malam 29 Pak kini. Nah, besok puasa ke 29 karena duluan malam. Jadi sampai pada malam Ramadan yang ke-29 kok, alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat isya kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Lai siap sadanya Pak Ibu. Lai kanyang babuko tadi. Lai. Kalau kanyang, alhamdulillah. Tapi hati-hati Pak Ibu, jangan sampai mengantuk. Nah, awak ceramah lebih kurang 20 menit ke depan. Jadi harapan kami kita bersama-sama berbagi ilmu. Bapak Ibu menyimak walaupun hari hujan dingin-dingin ya Bu. Biasanya nama ngantuk itu nama santai-santai Bu. Jadi mudah-mudahan hati-hati. Nah, kita sama-sama membuka mata dulu mendengarkan. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita bersama. Kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam yang ke-29 ini, tausiah kita judulnya adalah menyantuni anak yatim. Apa ya Bapak? Menyantuni anak yatim. Pertama dulu Pak, satukan balik pemahaman Ibu Bapak, siapa yang anak yatim? Dalam kajian fikih yang dikatakan yatim itu adalah man mata abahu wa huwa saghirun. Orang yang sudah meninggal ayahnya dan dia masih kecil, belum baligh. Jadi kalau kayak saya Bapak, kan ayahnya sudah meninggal juga, tapi tidak yatim lagi karena sudah dewasa.
Jadi batasnya baligh. Ini yang disepakati oleh jumhur ulama, Ibu. Walaupun memang ada pendapat ulama yang lain, seandainya pun dia sudah baligh, ayahnya meninggal, tapi tidak ada yang menanggungnya dan masih butuh bantuan, juga bisa nanti diberikan santunan sebagai anak yatim. Ini ada pendapat ulama yang lain. Sebelum lanjut, Ibu Bapak, anak-anak kami yang ini di depan-depan kau yang mencatat, nak, ada anak-anak Pak yang anak yatim kini? Dari yang hadir kau, coba tunjuk tangan. Yang ayahnya meninggal, ada nak? Di belakang Ibu, anak-anak kita ada yang yatim? Coba cari ke kanan dulu, Bu. Ini sebagai contoh, Ibu Bapak. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Berarti bersyukurlah kalian, nak, masih ada ayah ibunya. Pagi-pagi awak makan sahur, masih nampak ayah awak, ya. Itu bersyukur kalian. Anak-anak bapak akan tahu nanti betapa pedihnya, betapa taibonya tiawa ketika tidak ada ayah lain. Pai sekolah awak, tidak ada nangka magih pitih ayah awak langsung dah. Enak. Nanti terasa tuh. Nampak kawan awak pai sekolah, diantar di ayahnya sekolah. Ini pitih, dia agak pitih di ayahnya langsung. Mau balik baju rayu, dia agak di ayahnya langsung. Dan segalanya pun. Ini sebuah rasa syukur yang harus kita syukuri, Ibu Bapak. Terutama anak-anak yang hadir sekarang. Nah. Jadi itu mana pertama? Anak yatim adalah orang yang sudah meninggal ayahnya dan dia masih kecil, belum baligh. Nah, kau sepakat ulama itu. Jadi kalau anak-anak walah basunai nyolah kadang, Bu, kategori ini tidak dianggap lagi sebagai anak yatim karena dia sudah baligh ke atas. Nah, lalu kajiannya adalah kajian menyantuni anak yatim. Kalau lihat Ibu dan Bapak, kajian-kajian anak yatim kok. Pertama dulu kita lihat Ibu dan Bapak, ini ayat tadi kami bacakan di awal. Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-10 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Ini bicara tentang orang yang memakan harta anak yatim. Bila kejadian kau berapa? Ini mungkin kejadian bagi orang-orang yang sedang mengasuh anak yatim. Jadi apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Nah, berarti harta anak yatim itu tidak boleh makan dengan zalim. Kalau dimakan dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia sebenarnya adalah memakan api neraka dalam paruhnya gitu. Jadi orang yang memakan harta anak yatim sama dia menelan api di dalam paruhnya. Butunihim nara, memakan api di perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, nanti dia akan dibakar dengan api yang membakar di dalam neraka. Kok satu dalil benar? Berarti jangan sampai kita termakan harta anak yatim, apalagi secara zalim. Itu satu benar. Yang kedua surah Al-Ma'un, yang sering wak dengar tu, di antara orang-orang yang mendustakan agama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi ayahnya tidak ada lain, tidak ada yang membela kepalanya, bertemu dengan dia, suka lo di riaknya. Ini orang mendustakan agama. Itu dari Al-Quran. Kita lihat hadis-hadis beberapa. Di antaranya, Nabi pernah menyampaikan, Ibu dan Bapak, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga bagaikan seperti ini. Dia mengacungkan dua jarinya sambil merenggangkan,
satu telunjuk, satu jari tengah. Berarti Nabi nanti bersama dengan orang yang menyantuni, yang menanggung beban biaya anak yatim di surga nanti, berdekatannya seperti dekatnya dua jari telunjuk dan jari tengah. Lain udah kayak Nabi di dalam surga Pak Ibu. Kurang tenang. Lain ibunya masuk surga. Badake Nabi, kalau niu awak santuni anak yatim elok-elok. Nah, kalau masih. Nah, itu satu dalil. Ada dalil yang lain. Bicara rumah yang mulia dan rumah yang paling hina, Ibu. Apa kata Rasul? Ketahuilah sesungguhnya rumah yang paling mulia adalah rumah yang dihuni di dalam rumah itu anak yatim. Dia berbahagia, anak yatim itu senang di dalam. Disantuni, disayangi, diservis dia, dilengkapi kebutuhannya. Kalau ada rumah yang di dalamnya rumah ada anak yatim, tapi dia berbahagia, senang dia di rumah itu, inilah rumah yang paling mulia dari seluruh rumah yang ada. Jadi kalau batanya rumah yang mulia itu ndak nampelangan cat-catnya karayo kok Bapak Ji. Yang paling banyak aksesorisnya tidak. Yang lampu-lampunya banyak, hiasannya apakah emas tidak. Rumah yang paling mulia di sisi Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Anak yatim itu senang berbahagia dalam rumah. Dan rumah yang paling hina di antara rumah-rumah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tetapi anak yatim ini terzalimi di rumah itu, Ibu Bapak. Inilah rumah yang paling dilaknat, yang paling hina, Ibu Bapak. Maka hati-hatilah awak, seandainya ada menjago, membela atau sedang anak yatim bersama awak, Ibu Bapak. Hati-hati kita. Mau kita mulia, ini peluang emas, Bu. Kalau ingin rumah itu mulia, berkah di sisi Allah, Anda kata ada anak yatim di rumah awak bela, ini kesempatan terbaik untuk mendapatkan surga, Ibu. Karena inilah sekarang kita lah di akhir Ramadan. Kita dipanggil Ibu dan Bapak, diarahkan bagaimana kita ini berbagi rezeki, menyantuni anak yatim. Makna menyantuni itu apa, Ibu dan Bapak? Adalah menanggung kebutuhan biaya anak yatim itu. Berarti sekali dua kali tidak, berulang-ulang. Karena apa? Karena kebutuhan anak yatim itu terus menerus. Berarti makin sering kita santuni, kita beri dia rezeki, itu adalah makin baik. Banyak nanti hikmah-hikmahnya yang saya sudah catat dalam catatan saya ini. Ibu dan Bapak, setidaknya ada 10 macam. Ya, ini kita percepatnya nanti ingat waktu. Ada 10 pahala yang wak dapean ketika wak menyantuni anak yatim. Yang pertama, apa pahalanya? Pahala menyantuni anak yatim sama atau setara dengan pahala berjihad di medan perang. Ada kadang itu. Itu kan tidak berperang kini ya Pak Haji. Tapi pahalanya diberikan oleh Allah sama dengan pahala berjihad melawan orang kafir di medan perang. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, pahala menyantuni anak yatim mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat. Karena hari kiamat, Ibu Bapak, ketika berbangkit nanti itu tidak ada perlindungan lain selain perlindungan ridho Allah, termasuklah yang akan diberi perlindungan adalah pahala yang dapat dari menyantuni anak-anak yatim. Itu yang kedua, Ibu Bapak. Yang ketiga, orang yang sering menyantuni anak yatim lebih mudah nanti masuk surga. Jadi jalannya ke surga dimurahkan oleh Allah. Meniti siratal mustaqim. Itu perjuangan, Ibu Bapak. Maka pahala menyantuni anak yatim ini nanti dalam kajian beberapa dalil disimpulkan, Ibu Bapak, dia akan memudahkan jalan kita nanti untuk masuk surga. Ibu Bapak tadi lah tanya lainnya masuk surga nih, kan? Maka inilah kesempatannya
menyantuni anak yatim. Yang kampe, lai baca catat nak, lai kemana lai? Sekali-kali ditanya anakku, yo mencatat tuh ndak itu, atau pura-pura sudah dua-duanya. Nah, pahala menyantuni yatim yang kampe mendapatkan pahala berlipat ganda. Jadi pahalanya berapa? Tidak hanya satu, tapi makin sering wak santuni itu diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalimu dimuliakan dan dilimpahkan rezeki. Jadi dimuliakan dan kelimpahan dipermudah pintu rezekinya. Berarti ternyata kita menyantuni anak yatim itu adalah akan memuliakan kita dan bisa memancing rezeki kita yang lain. Rupanya wak santuni anak yatim, mungkin wak kusak kapalonya berapa, sekali-kali bersebuah wak berikan rezeki dia mau sekolah. Kalau kini hari kalaya kok adalah rezeki wak antan ke rumahnya, baju rayo, kok sandal rayo, itu nanti ternyata berapa? Allah janjikan nanti dia akan dimudahkan rezekinya dan diberikan kemuliaan oleh Allah. Itu yang kalimat. Yang keenam, masuk dalam golongan orang beriman. Jadi ini ada kajian. Berarti kalau ada orang-orang yang suka menyantuni yatim, inilah orang yang betul-betul mengamalkan keimanan. Jadi kalau mencari siapa yang beriman, bisa dilihat dari apakah dia sering menyantuni yatim atau tidak. Jadi kalau dia cenderung mau menyantuni yatim, dia sudah digolongkan kepada golongan orang-orang yang betul-betul beriman. Yang ketujuh, nanti dia minum dari mata air surga di akhirat. Jadi minumannya buat apa? Adalah mata air surga. Kalau kini dunia kok mata air apa, Bapak? Ulakan ya nak. Mata air berasa ya pam, kok aku akan. Tapi di surga ini jauh lebih enak dari ini berapa? Itulah minuman kita, minuman orang-orang yang menyantuni anak yatim adalah nanti mata air surga. Yang kedelapan, nah tadi disampaikan sama tadi, nanti di akhirat dia bersama dengan Rasulullah, sama dengan dua jari tadi yang kita sampaikan di awal tadi. Yang kesembilan, dia mendapat pemenuhan kebutuhan hidup. Jadi dimurahkan apa kebutuhan hidup kita, apa mungkin persoalan kehidupan kita ini dijanjikan bisa dipenuhi, dimurahkan nanti dengan menyantuni anak yatim ini. Yang ke-10, mendatangkan keberkahan kepada rumah kita kalau kita menyantuni anak yatim. Jadi benar Pak, ada ibu apa kini yang sedang di rumahnya anak yatim Pak Ibu? Ada Bu? Contohnya ayahnya lama meninggal, nyonya amak di rumah, awak senang sama anaknya. Ada Ibu? Apa izin dulu Bu? Ada Pak Ibu? Enggak? Berarti alhamdulillah ya Maya, berarti enggak ada anak yatim sekolah ya. Berarti luar biasa. Ya Maya, enggak ada dong. Alhamdulillah. Tapi tetap benar Pak, kalau enggak ada yang dakek beko, kita diberikan kepada yang diperjauh. Nah, di dalam Al-Quran surat ini yang saya bacakan di rakaat kedua tadi, itulah diurut Ibu nama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu persekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ini perintah, kita disuruh beribadah hanyalah pada Allah. Berarti hubungan vertikal ke atas. Ini perlu Ibu apa? Setelah hubungan dengan Allah, baru berbuat baik dengan manusia-manusia lain. Diurut mayang dakek kah? Yang jauh. Yang pertama dulu. Wabil walidaini ihsana. Nah, jadi yang terdekat adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi kau dulu setelah awak menyembah Allah tuh, awak dianjurkan berbuat baik kepada
kedua orang tua awak, karena itulah yang melahirkan awak. Kalau masih hidupnya, alhamdulillah ibu dan bapak, mengabdilah seutuhnya pada dia. Mungkin nilai dia kinilah tuanya, walaupun dia sudah sakit ibu dan bapak, kadang-kadang dia butuh pelayanan dari kita, yang menyebabkan awak kadang tidak sabar, sabarlah ibu dan bapak. Orang tua yang sakit, yang masih hidup, kita layani dengan baik, inilah jalan utama kita menuju surganya. Jangan disia-siakan. Karena dialah kita ada. Barapun awak kini tinggi pangkat jabatan awak, barang awak mungkin barangkali kayu, awak titi awak banyak kini, ada ama ayah awak yang sedang sakit di rumah, kita lalai merawatnya, kita tergolong orang anak yang kurang berbakti, mungkin bahasanya durhaka ibu. Mari ibu ini. Jadi andai kata ada, mari kita layan dengan sebab ini. Kalau orang tua Allah meninggal, perbanyaklah terus mengirimkan doa-doa terbaik kepadanya. Doanya diantaranya, itulah doa yang sering dibaca anak-anak itu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ikulah yang ditunggu dari orang tua. Ampuni dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah dia ya Allah sebagaimana dia mengasihiku di waktu kecil. Termasuklah ketika dia sekarang di alam barzah, di alam kuburnya itu, wa doakan Allah ampuni dosanya. Allah bebaskan, jauhkan dia dari azab neraka. Karena tidak tahu ibu bapak, apakah ayah ibu kita yang sekarang dalam alam barzah itu sedang diazab oleh malaikat atau sedang bermain-main bagaikan tamu surga. Kita tidak tahu. Karena itu butuh doa anak yang soleh. Jadi berbakti ke orang tua yang telah meninggal, kirimkan doa-doa kanya. Termasuk ibu bapak, kirimkanlah infak, sedekah, wakaf, niatkan untuk orang tua itu. Ini sedekah 10.000. Kita niatkan di hati awak, pahalanya berikan kepada ayah ibu kita yang sudah meninggal. Bolehkah? Boleh. Nah, sudahkah orang tua kamale? Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba. Kepada karib kerabat, ikulah hubungan mahram, Bu. Nah, siapa mahram tuh? Saudara kandung awak. Ya. Itu harus baik, itu yang pertama dulu. Sudah ya ama, saudara kandung awak, mungkin saudara ayah awak, kakek awak, kemudian juga cucu-cucu awak. Ini semuanya yang harus kita berbuat baik kepadanya. Baru yang ketiga, wal yatama. Nah, jadi anak yatim ini diurut pada setelah ayah ibu, setelah karib kerabat yang ada hubungan darah atau hubungan mahram, baru anak yatim. Wal yatama, anak yatim. Berarti kita dianjurkan sangat dekat dengan bersantun kepada anak yatim. Sudah anak yatim, wal masakin, baru orang miskin. Setelah orang miskin, wal jarizil kurba, tetangga yang dekat. Wal jarizil junubi, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman sejawat, kawan sakantua, kawan sama perjuangan, sama manggale di pasar, ini teman sejawat. Baru wabni sabil. Wasahibi bil jambi wabni sabil, orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan kita. Wa ma malakat aimanukum, baru nanti para budak yang kamu miliki. Dikunci ayatnya oleh Allah, innallaha la yuhibbu, Allah tidak suka kepada hambanya mangkana mukhtalan fakhura, yang sombong lagi membanggakan diri. Berarti Allah tidak suka buat apa? Ada orang-orang yang menyombongkan, tidak mau menyembah Allah, tidak mau dia beribadah dengan benar, sungguh-sungguh, tidak mau dia berbuat baik kepada manusia lain, tidak mau dia menyantuni anak yatim. Jangan-jangan nanti dia tergolong kepada orang yang dianggap menyombongkan diri dan membanggakan diri. Jangan sampai terjadi kita benar. Inilah ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian-kajian tentang menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang memiliki juga kewajiban sama untuk bertanggung jawab kepada anak-anak yatim yang tentu ada di sekitar kita. Mudah-mudahan tidak ada besok ya ibu dan bapak, di hari raya besok ada dulu anak yatim yang menangis. Nah, jangan sampai terjadi demikian. Itulah tanggung jawab bersama-sama bagaimana memenuhi kebutuhannya. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat. Perbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan.
Kami akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.